Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil ya, segmen dimana saya akan membawakan berita-berita ya yang mungkin terlalu kecil untuk kita masukkan ke segmen berita utama kita, atau seperti ini kita akan membawakan berita apa ya, kalau dibilang breaking news sih nggak juga, cuman ini janji saya lah ya kemarin malam, untuk menginformasikan kalau sudah ada informasi tentang cedera pemain. Jadi ini ada beberapa cedera pemain yang mungkin harus kita perhatikan ya. Ini berdasarkan konferensi pers pasca pertandingan oleh Mikel Arteta. Yang pertama ini adalah untuk Saliba ya. Sebenarnya Saliba dan Declan Rice karena ini ditanyakan bersamaan oleh wartawan. Jadi Mikel Arteta sih dengan cepat menjawab, saya tidak tahu. Jadi bukan karena saya tidak ingin memberitahu, karena sampai saat ini saya juga belum tahu apa yang menjadi cederanya. Jadi itu adalah perkataan Mikel Arteta tentang Saliba dan Declan Rice. Intinya bahwa masih diperiksa oleh tim medis, dan artinya adalah dia juga belum dapat informasi yang lengkap dari tim medis ini kondisinya seperti apa gitu ya. Cuman dia juga mengatakan bahwa untuk Saliba ini ada dua hal lalu tanpa menjelaskan apa dua hal itu langsung lompat ke Declan Rice. Langsung dia kalau Declan Rice ini dia merasa sepertinya itu ada knock gitu, maksudnya mungkin kayak hasil benturan lah, akibat dari benturan di babak pertama, dan harus ditarik gitu ya. Jadi untuk Saliba nih yang saya khawatirkan adalah setelah dia diganti itu kan, jadi di babak kedua itu diganti Mosquera ya. Dia tuh nggak keluar lagi dari lorong gitu kan. Jadi biasanya kan ya tetap mau gimana mereka tetap ikut nonton di bangku cadangan ya, di bagian teknikal itu ikut tetap keluar nonton. Nah ini dia nggak keluar lagi, jadi ini saya agak khawatir tentang Saliba, tentang kondisi dia, karena ya ini kenapa ya gitu. Semoga sih nggak ada hal yang parah ya. Jadi ini dua pemain penting kita, Declan Rice dan Saliba. Lalu sehubungan dengan ada tiga pemain lagi yang mungkin perlu mendapatkan perawatan. Jadi sebenarnya belum tentu cedera, tapi mungkin perlu perawatan. Yang pertama ini adalah Calafiori ya. Calafiori juga sepertinya butuh perawatan setelah pertandingan. Nggak disebutkan juga cederanya apa, yang pasti itu perlu perlu perawatan. Yang kedua itu juga Martinelli ya. Jadi Calafiori dan Martinelli ini tampaknya butuh perawatan gitu. Berikutnya adalah Saka ya. Saka ini jadi kita akhirnya juga tahu kenapa kemarin Saka nggak ikut latihan gitu ya. Jadi Saka ini ternyata sakit kemarin ya. Nah biasanya sih kalau dia ngomong kayak dari sepak bola Eropa ini, kalau sakit gini ya, sakit ini biasanya ada dua macam, kayak masuk angin gitu. Istilah kita masuk angin ya. Ya tahulah gitu kan, kondisi kayak ya nggak enak badan. Jadi intinya sih kalau di bahasa kita biasanya disebutnya masuk angin gitu. Atau mungkin ada kayak flu kecil gitu ya. Nah ini yang terjadi, kenapa makanya Saka kemarin nggak ikut latihan gitu. Dan dari Arteta sendiri juga mengatakan bahwa Saka ini melakukan perawatan terhadap dirinya, dan benar-benar mengusahakan supaya kemarin itu dia bisa ikut bertanding. Cuman dari Arteta melihat bahwa semakin pertandingan semakin berlangsung, ini Saka ini kok kelihatannya makin kurang oke gitu ya, makin kelihatan struggling gitu ya. Jadi kelihatan di pertandingan itu makin harus apa ya, ya pokoknya kurang oke lah ya. Jadi akhirnya diganti gitu. Jadi itu untuk 5 pemain kita
Yang saya harapkan sih nggak ada problem yang jauh ya, jadi semoga bisa segera diberesin. Agak bagus juga karena di midweek ini kita pertandingannya kan Carabao Cup, jadi kita pasti akan menurunkan tim lapis kedua juga di Carabao Cup. Jadi saya lebih tertarik ini di Carabao Cup kita akan menurunkan tim seperti apa gitu ya. eh, Pasti akan lebih banyak tim pemain lapis keduanya, tapi pasti akan ada ya 2-3 pemain dari tim utama yang akan turun di situ gitu ya. Jadi siapakah 2-3 pemain itu yang saya tertarik untuk nanti kita lihat. Untuk hasil pertandingan sendiri tadi saya juga agak kaget. Baru apa ya, sebenarnya tadi malam kan kita udah tahu, cuman gimana ya, pagi ini saya ngelihat lagi tuh jadi benar-benar kayak baru sadar gitu loh bahwa top 4 kita ini adalah Arsenal, lalu Bournemouth, Tottenham, dan Sunderland ya, tiga. Kalau ada yang info ke saya bahwa apa ya, di awal musim ini bahwa setelah 9 pertandingan top 4 kita adalah Arsenal, Sunderland, Tottenham, dan Arsenal, Bournemouth, Tottenham, dan Sunderland gitu kan. Saya pasti nggak percaya gitu, karena saya dari awal musim ini melihat bahwa saingan kita adalah Liverpool dan Manchester City gitu. Saya di awal musim ini ngelihat bahwa Arsenal, City, dan Liverpool ini yang akan tukar-tukeran lah di nomor 1, 2, 3 ini di musim ini gitu. Tapi ya sangat kaget bahwa kita selisih 4 poin dari nomor 2 Bournemouth gitu. Kalau itu adalah City atau Liverpool selisih 4 poin ya saya rasa itu akan satu hal yang biasa aja, tapi ternyata 4 poin dari Bournemouth. Jadi ini satu hal yang cukup mengagetkan. Apalagi kemarin gitu kan Liverpool kalah, City juga hari ini kemarin malam Liverpool kemarin lusa kalah, Manchester City kemarin kalah. Ini satu hal yang apa ya, bagus bagi kita, bagi Arsenal ini bagus, tapi satu hal yang tidak diharapkan gitu. Dan apakah kita akan berlari sendiri tanpa saingan? Menurut saya sekali lagi baru 9 pertandingan, menurut saya belum bisa mencoret Liverpool dan Manchester City ya. Jadi boleh hari ini kita bersenang-senang, hari ini kita mau ngeceng-cengin tuh teman-teman yang Liverpool dan Manchester City. Menurut saya silakan lakukan hari ini, tapi ya udah hari ini doang gitu ya. Besok menurut saya kita udah harus lupakan, karena ini udah pertandingan yang sudah berlalu. Jadi ya selanjutnya kita akan memikirkan adalah untuk Carabao Cup ya ini. Jadi ya itu untuk pertandingan pekan ini, dan juga update cedera dari Arsenal. Ya saya rasa itu aja sih untuk kabar kita hari ini, untuk kabar dari mobil ya. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini, berarti teman-teman suka dengan konten-konten saya, boleh dipertimbangkan untuk join membership kita ya. Dari saya itu membership kita sebenarnya yang harganya 10.000, yang harga 5.000 mau saya matiin nanti di November tanggal 25. Jadi untuk teman-teman yang ingin beli baru, saya arahkan untuk beli yang ke 10.000, karena yang 5.000 ini nanti akan saya matiin di 25 November. Jadi nanti mungkin tidak bisa dapat full 1 bulan kalau ambilnya yang 5.000 gitu ya. Ya oke, itu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.